Halo, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue tuh akan ngebahas salah satu brand Korea yang gue tuh ada ngeliat banyak banget YouTuber tentang skincare luar negeri maksudnya, yang ngebahas soal brand ini dan semua tuh bilang bagus banget gitu. Jadi gue kan agak rada-rada FOMO gitu ya. Gue nggak bisa kalau gue nggak ikutan. Akhirnya gue iseng lah beli. Ini singkat cerita aja ya. Gue tuh nggak tahu kandungan utamanya tuh sebenarnya apa. Tapi yang penting gue harus coba gitu, ngerti kan lo maksud gue? Nah, yang pertama brandnya itu Beauty of Joseon. Jadi kayak dari namanya tuh mungkin ini skincare yang terinspirasi dari skincare masih zaman dinasti Joseon gitu kali ya. Menurut gue doang sotoy. Nah, akhirnya gue beli deh 3 produknya. Yang pertama tuh ada essence-nya, serum, sama yang satu sunscreen. Tapi sunscreen gue tuh gue udah pakai habis gitu, jadi gue udah buang kan. Gue akan review satu-satu secara singkat dan nggak akan bikin bingung. Pertanyaan yang paling sering muncul, jadi gue tuh pernah share ini di Instagram. Pertanyaan paling banyak itu, ini endorse ya? No, itu brand Korea. Gue nggak pernah di endorse sama brand luar negeri. Jadi tenang aja kalau gue udah mulai ngebahas brand luar. Kayak contoh ada video gue yang Pyun Kang Yul yang ini, itu juga nggak endorse gitu loh. Karena dia kan brand Korea ya. Jadi ini juga tidak ya, tenang guys. Gue akan review sejujurnya. Oke, gue mulai dulu dari Essence deh. Essence ini tuh kandungan utamanya ada niacinamide, ginseng, sama adenosine. Kenapa gue juga tertarik beli si Beauty of Joseon ini? Karena menurut gue kayaknya ingredientsnya tuh yang typical minimal ingredients, yang tidak aneh-aneh, bukan yang inilah itulah, ini yang distabilkan, ini yang dikecilin molekulnya, bukan seperti itu. Jadi gue sangat tertarik di kala itu. Terus akhirnya gue belilah 3 produk ini. Kalau yang Essence ini, dari ingredients 3 tadi itu gue ngerasa kalau dia memang fungsi utamanya adalah untuk anti-aging dan brightening. Jadi adenosine itu kan memang fokusnya biasa untuk anti-aging ya, sedangkan niacinamide, ginseng itu mungkin untuk kayak repair, untuk brightening, untuk menyehatkan sel-sel kulit baru gitulah. Makanya kulit bisa jadi lebih cerah. Teksturnya lumayan watery sih, tapi ada sedikit hint of kental-kental gitu, ngerti kan lo ya? Jadi dia bukan yang super air banget, tapi bukan yang super kental banget juga bukan. Kayak masih super fine dan menurut gue gampang banget nyerap di kulit. Terus gue suka pakai ini tuh kayak 2 kali gitu loh di step essence. Kadang gue juga jadiin dia step toner doang. Jadi kelar cuci muka gue langsung pakai si essence ini tanpa pakai toner dulu. Ya tapi kadang-kadang gue juga pakai dia dulu. Maksudnya gue pakai toner dulu baru dia gitu maksud gue. Kalau kalian mau coba, gue bisa bilang ini produk paling pertama yang bisa jadi pilihan kalian. Kayak kalau kan dia lumayan banyak nih produknya, kalian bisa coba mulai dari dia dulu karena ininya yang paling hits gitu di YouTuber luar gitu kan. Jadi ya ini 1-10 gue kasih nilai 8,5 deh. Karena lumayan lah dan gue juga udah pakai udah setengah botol lebih. Gue suka yang satu ini. Lanjut yang ke produk keduanya yang gue beli tuh serum. Serum yang repair serum ginseng plus nail mucin. Ini udah mau habis ya. Semoga kelihatan ya di kamera ya. Jadi sebenarnya line up yang warnanya kayak begini, si dari Beauty of Joseon itu dia memang kandungan utamanya itu adalah ginseng. Nah, sedangkan kalau serumnya ini dia pakai ginseng, niacinamide dan snail mucin. Gua sama sekali nggak tahu kalau kandungannya itu ada snail mucin. Ya sekali lagi gue bilang gue nggak perhatiin kandungan dan gue beli. Terus pas sudah datang gue kayak, hah, snail mucin? Beberapa produk Korea yang pakai snail mucin gitu, gue tuh nggak cocok. Gue gampang beruntusan dan gampang banget jadi jerawat gitu kan. Gue rada-rada takut awalnya pakai dia. Nah, setelah gue pakai, ternyata bagus sampai ini sudah mau habis. Jadi ini juga kayak menurut gue nih, walaupun dia kandungan utamanya ginseng, snail mucin kan fungsi utamanya untuk anti-inflamatori ya. Jadi buat kalian yang berjerawat gitu meradang, ini tuh bisa, mudah-mudahan bisa gitu membantu, yang ngerti kan lo maksud gue. Sedangkan gue pakai dia, gue tuh lebih dapet efek brightening-nya dibanding efek inflamatorinya. Memang gue jadi tidak berjerawat gitu kan. Gue ngerasain perbedaannya banget di kecerahan kulit. Atau mungkin bisa jadi karena gue gabung sama essence-nya ini. Jadi pagi malam tuh gue pakai ini dua-duanya gitu. Terus menerus. Sampai akhirnya si serumnya ini tuh udah mau habis. Menurut gue 1-10 serumnya ini 9,5. Karena gue tidak expect bahwa gue akan cocok snail mucin. Jadi bagus banget deh. Pokoknya kalau kalian udah pernah lihat story Instagram gue, kalian udah tahu betapa cintanya gue sama Beauty of Joseon yang line up ginseng ini. Terus yang terakhir yang gue mau bahas itu sunscreen-nya.
tapi udah habis, kemasannya udah gue buang. Gue mau to the point aja, untuk sunscreen 1-10 nilainya 1 juta. Gila, itu bagus banget. Dan gue ada suruh temen gue beberapa coba. Maksudnya suruh, gue bilang lu beli deh kalau sunscreen itu, kalau lu nggak suka sunscreen aneh-aneh gitu kan, lu beli, lu coba, dan semuanya tuh pada suka. Walaupun memang gue terima satu komen di Instagram yang ini itu muncul kan, dia bilang dia nggak cocok dengan rangkaian produk dari Beauty of Joseon. Gue sih belum nanya tentang maksudnya kayak kombinasinya tuh kayak gimana dia step-step skincare-nya dan segala macam. Cuma mungkin seperti yang gue bilang, kalau untuk line up-nya semua itu kan dia kandungan utamanya ginseng, terus ada snail mucin. Bisa jadi kalian tuh ada yang nggak cocok snail mucin, ada yang memang tidak cocok dengan kandungan ginseng. Jadi sebenarnya tuh harus ya trial and error sih. Kayak yang gue bilang, gue aja takut gitu pakai serumnya, tapi pada akhirnya gue beraniin diri dan surprise gitu, bagus gitu kan. Anyway, gue mau kembali ke sunscreennya. Jadi tekstur sunscreennya itu tipikal yang pas dikeluarin gitu produknya, dia warna putih banget. Tadinya gue pikir ini tuh bakal kayak tone up atau mungkin jadi abu-abu atau physical sunscreen atau mineral sunscreen ya. Ternyata coy, pas gua pakai, dia ngebuat kulit gue tuh jadi merona, bukan tone up ya, kayak bukan mencerahkan gitu. Dia buat jadi kayak merona, jadi sehat banget. Terus tuh gue nggak paham lagi deh, pokoknya gampang banget nyerap. Ih, bagus gitu. Pokoknya untuk sunscreennya gue cinta banget itu. Nilainya 1 juta pokoknya. Terus gue kan sekali lagi gue nggak melihat ingredients nih. Pas gue pakai tinggal setengah. Gue baru mikir nih, ini ingredientsnya apa ya, kok bisa sebagus ini gitu kan. Ternyata dia itu pakai ekstrak beras dan probiotik, dimana memang tipikal kulit gue ini cocok banget sama produk-produk yang mengandung probiotik. Misalnya Studio Tropic yang probiome skin tonic yang warna biru, serumnya Something yang multibiome apa gitu yang warnanya keijo-ijoan biru-biruan, itu gue juga cocok. Jadi memang basically kulit gue tuh cocok sesuatu yang mengandung probiotik, ditambah ada ekstrak berasnya. Nah, gue ngerasa merona-merona, malu-malu, jatuh cinta gitu si kulit gue karena dari ekstrak berasnya. Jadi dah lah, perfect pokoknya. Anyway, kalau ditanya ini rekomendasi atau enggak, rekomendasi banget. Nanti gue akan coba lagi line up produknya yang lain, seperti kayaknya dia itu ada yang fokus untuk glow up, glowing or something gitu, gue nggak tahu. Nanti gue coba lagi semuanya dan gue akan review lagi di video-video gue selanjutnya ya. Tapi gue bisa bilang ini bisa banget kalian coba. Oh, dan yang paling penting dari 3 ini termasuk si sunscreennya, produknya ini tuh bisa digabungin dengan semua kandungan skincare lain, vitamin C, AHA, BHA, retinol. Karena gue udah coba sendiri di kulit gue dan tidak ada masalah sejauh ini. Ya sejauh ini udah lumayan sih. Ini gue segede-gede gaban gini gue udah pakai 2 bulan lebih kayaknya, apa 3 bulan bahkan, dan baru setengah lebih gitu kan. Kecuali serumnya memang udah mau habis, gue campurin ke retinol, bahkan serumnya gue tumpuk sama serum retinol, nggak kenapa-kenapa gitu kulit gue. Jadi emang sih dari kandungannya tuh sebenarnya bukan kandungan yang bermasalah digabungin dengan kandungan-kandungan aktif yang lainnya. Jadi tenang saja, jangan bingung untuk mencampurkan dengan kandungan-kandungan lainnya. Maaf kalau belibet ya, gue nggak tahu, gue dari tadi kayaknya ngomong kecepetan. Ya udah segitu aja video dari gue. I'll see you on my next video, dadah.